Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas satu video mengenai manifestasi. Lalu bagaimana Islam, neuroscience, dan hukum kosmik bisa kita satukan menjadi satu kesatuan untuk membahasnya. Bersama saya Fauzi Rodio di konten cerita manifestasi. Jangan lupa subscribe, follow, dan juga komentar kalau ada hal yang ingin kamu diskusikan. Waktu 2018, saya sempat bingung ya ketika ada istilah manifesting. Lalu ya saya dengarkan aja gitu ya dari teman saya yang memang jadi teman diskusi saat itu. Dan dia juga menjelaskan serta menerangkan tentang konsep berpikir namanya law of attraction, lalu juga law of assumption. Lama-lama saya tertarik, tapi dalam perjalanannya tetap saya memberikan satu boundaries atau batasan. Dimana kalau ilmu ini tidak bisa membuat saya menjadi tambah beriman kepada pencipta saya, maka saya harus tinggalkan. Begitupun kalau ilmu ini memang tidak bisa dijelaskan secara saintifik gitu kan. Sebaiknya juga saya tinggalkan. Walaupun ini eksis di dunia barat dan memang tidak bisa kita telan bulat-bulat ya semua apa yang populer di dunia barat mengenai law of attraction, law of assumption atau hukum kosmik lainnya. Tapi hal yang bermanfaat dari law of assumption ini saya coba ambil menjadi salah satu pola pikir atau gaya hidup. Karena dalam law of assumption ini kita diajarkan tentang bahwa realitas yang tercipta di dalam pikiran kita ini seringkali menjadikan status batin kita di dunia nyata seakan-akan itu sudah kita rasakan. Makanya dalam law of assumption itu basicnya tidak hanya belajar tentang keinginan, tapi memahami bagaimana kondisi status batin kita saat ini. Dan hal ini pun relate dengan penjelasan ada ungkapan hikmah ya, walaupun hadisnya belum pernah saya temukan gitu ya secara sohihnya, bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Lalu beranjak dari pondasi itu saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Di Law of Assumption juga kita diajarkan untuk membuat satu asumsi sebagai sebuah realitas yang kita jadikan sebagai sebuah keyakinan. Kalau dalam ilmu neuroscience disebutnya belief atau belief system. Nah, di Islam sendiri ternyata ada hadis eh, bahkan dari 3 riwayat yang berbeda menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Apabila ia berprasangka baik, maka kebaikannya untuknya. Apabila ia berprasangka buruk, maka keburukan itu juga untuknya. Dan ini bisa saya jadikan satu landasan hukum dalil secara Islam. Bagaimana asumsi bisa menjadi sebuah kenyataan di dalam dunia realita kita. Terkadang kita tidak bisa jelaskan bagaimana ini terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan spesifik melalui hadis Rasulullah tersebut. Jadi, apapun yang kita istilahnya asumsikan sebagai sebuah kebenaran dalam pikiran kita, itu maknanya bisa menjadi sebuah takdir atau nasib yang akan kita dapatkan. Dan dari law of assumption itu sendiri juga saya belajar bagaimana mengenal diri sendiri untuk bisa terus tambah yakin terhadap apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan. Entah itu menjadi sebuah pernyataan, visualisasi atau bayangan yang tujuannya adalah semakin membuat saya ini bahagia. Tambah bahagia dalam arti kata bahagia mencintai diri sendiri. Kenapa demikian? Semenjak saya kenal konsep law of assumption, dalam berdoa itu saya menjadi tambah yakin dan tambah menyenangkan suasananya. Karena ternyata di Islam sendiri ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah tuh memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, kurang lebih isi kandungan ayatnya seperti ini. Surat Al-Baqarah 186, Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya di mana aku, katakanlah aku dekat. Mintalah aku kabulkan dan bertakwalah. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Dan ini membuat saya menjadi merasakan bahwa law of assumption ini bisa menjadi satu cara untuk memperkuat mindset. Sementara doa kita yang kita ketahui tegak lurus bahwasanya yang akan mengabulkan itu cuma pencipta kita. Ini bisa membuat keyakinan kita ini tambah penuh.
Nah, bagaimana neuroscience sendiri bisa menengahi antara konsep religi dan juga konsep ilmu pengetahuan ini? Dalam ilmu yang membahas mengenai otak, banyak sistem di dalam otak kita yang tentunya ini bisa menjelaskan bagaimana sebuah pernyataan ketika dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka otak akan menilainya ini sebagai sebuah keyakinan gitulah. Dikata bahwa di dalam otak itu tidak bisa dibedakan mana pikiran yang memang benar-benar ini adalah kenyataan, pernah dialami, atau ini baru sekedar visualisasi aja atau gambaran. Dan semakin kuat kita ini menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, maka akan membentuk sebuah konsep namanya belief system. Nah, ketika belief system ini sudah terbentuk, sistem-sistem di otak seperti reticular activating system, neuroplasticity tentunya akan merubah bagaimana cara kita berperilaku ya, atau cara kita berucap dan juga berpikir. Untuk video kali ini cukup sampai sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kalian boleh share di kolom komentar. Jangan lupa follow, subscribe juga ya sosial media dan juga akun YouTube saya. Dan juga ikuti siaran saya, podcast saya ini ada di Spotify. Di share sebaik-banyaknya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.